Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ridhonya ta'ala wa ta'ala sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa jamaah. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa sallallahu alaihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpah rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya Tuhan, sehingga kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sahih Al-Mu'tadir yang masih membicarakan tentang kitabus shaum. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa. Diiringi dengan salawat serta salam, semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama berniat i'tikaf atau memperbaharuinya dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baiklah, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dikeluarkan dari kata takut kepada kesehatan anaknya ialah orang yang hamil atau yang menyusukan anaknya sedang ia takut kepada kesehatannya sendiri. Nah, itu dikeluarkan. Sekalipun juga disertai takut kepada kesehatan anaknya, maka keduanya tidak boleh membayar fidyah, tetapi wajib qadha
yang dikiaskan dengan orang yang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Nah itu tadi dikeluarkan adalah orang yang hamil atau menyusukan anaknya yang ditakutkannya itu karena ketakutan kesehatan dirinya, ya, bukan kesehatan anaknya atau langsung dengan kesehatan anaknya. Nah lalu ini berbuka puasa, sedang menyusui dan berbuka puasa, waktu puasa di bulan Ramadan, lalu dia berbuka karena takut kalau dirinya apa-apa. Nah itu dari sini keduanya tidak boleh membayar fidyah, tetapi wajib qadha. Wajib qadha aja. Ibunya nanti kalau sudah selesai masa menyusui, ini wajib membayar puasa, mengqadha bayar puasanya. Nah ini dikiaskan dengan orang yang sakit, ya, yang masih diharapkan kesembuhannya. Sama aja dengan orang yang sakit, lalu karena mau berpuasa, ya kan? Lalu setelah sembuh nanti sakitnya, nah dibayarnya, dipotongnya puasanya itu. Nah tetapi kalau orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, nah ini boleh membayar fidyah karena sakitnya tadi ya tidak ada harapan sembuh. Rupanya penyakitnya ini kronis benar-benar ya kan, komplikasi kan, komplikasi ya. Diobati yang ini muncul, diobati yang ini pulang muncul, ya kan? Nah, ada habis-habisnya penyakit. Nah, kalau bisa ada harapan sembuh, ya, boleh berbuka puasa, tapi nanti dibayar dengan puasa pula di hari-hari yang lain. Kedua, wajib membayar fidyah dan wajib mengqadha bagi siapa yang berbuka karena menyelamatkan jiwa manusia yang dihormati darahnya, ya, atau hewan yang dihormati yang hampir binasa, atau menyelamatkan anggota tubuh atau manfaat anggota tubuh, umpamanya disebabkan lemas di air atau dianiaya oleh orang yang tidak dapat diselamatkan melainkan dengan berbuka. Dan bukan pula perempuan yang ragu terhadap bilangan puasanya yang tertinggal, bukan sakit dan bukan pula musafir. Baik manusia yang diselamatkan itu merdeka atau budak, baik budak miliknya sendiri atau milik orang lain. Demikian juga binatang yang dihormati, baik miliknya atau milik orang lain. Ya. Nah itu yang wajib membayar fidyah dan wajib qadha. Dikeluarkan dari kata binatang ialah menyelamatkan harta benda yang tidak bernyawa, harta bendanya tidak bernyawa, maka tidaklah wajib membayar fidyah bagi yang berbuka kalau harta itu miliknya sendiri.
dikeluarkan dari kata binatang ialah menyelamatkan harta benda yang tidak bernyawa, yang harta benda namanya. Nah, maka tidaklah wajib membayar fidyah bagi yang berbeda kalau harta itu miliknya sendiri. Tetapi kalau yang menyelamatkan itu perempuan yang ragu bilangan hari yang tertinggal atau dalam keadaan sakit atau musafir, maka ketentuan yang diberlakukan seperti yang berlaku pada wanita yang hamil dan yang menyusukan. Kemudian yang ketiga, karena melambatkan membayar qadha, maka wajib membayar fidyah setiap hari 1 mud bagi orang yang melambatkan qadha puasa bulan Ramadan, ya, sampai masuk bulan Ramadan berikutnya tanpa adanya uzur. Ini wajib membayar fidyah. Orang yang ada tahu-tahu puasa Ramadan, ya, entah itu karena apa, entah itu karena menyusui atau apa, lalu sampai Ramadan yang akan datang belum bayar aja lagi, ya, belum kita bayar aja lagi. Nah, ini udah sedikit ini wajib membayar fidyah. Yang wajib membayar fidyah. Umpamanya ia mampu mengqadha puasa yang tertinggal pada tahun itu juga, karena ia bukan orang yang sakit dan tidak pula dalam perjalanan dan masih ada waktu mengqadha puasanya. Ya, kalau aja artinya cuma membayar puasanya, ya, tetapi kada dilaksanakannya, kada diqadhanya hingga masuk bulan Ramadan yang akan datang. Ini wajib membayar fidyah. Ini berdasarkan hadis dhaif yang menjadi alasan fatwa 6 orang sahabat Rasulullah SAW, dan juga karena melalaikan kewajiban dengan melambatkan mengqadha. Tetapi kalau dilambatkan karena adanya uzur, seperti masih dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, atau masih hamil, atau masih menyusukan, sehingga sampai bulan Ramadan berikutnya, ya, itu kada wajib membayar fidyah karena adanya uzur. Atau dilambatkan karena jahil tentang haramnya, atau karena lupa, atau karena dipaksa orang, maka tidaklah wajib membayar fidyah karena melambatkan mengqadha selama dalam keadaan uzur, sekalipun uzur itu tetap ada sampai beberapa tahun. Karena pada dasarnya melambatkan puasa itu diperbolehkan dalam puasa tunai karena adanya uzur, maka melambatkan pada puasa qadha dengan adanya uzur lebih utama. Jumlah mud atau hitungan dengan jumlah tahun, umpamanya
jika dilambatkan qada puasa sehari sampai 6 tahun, maka wajib membayar 4 mud. Ya. Dan jika dilambatkan qada puasa 30 hari sampai akhir tahun, maka wajib membayar 120 mud. Begitu tapi dia jumlah mud dari hitungan jumlah mud hitungan tadi dengan jumlah tahun. Apabila 4 tahun sudah pada membayar tadi, nah jadi jumlahnya satu puasa tadi 4 mud, yang asalnya itu 1 mud membayar menjadi 4 mud. Karena 4 tahun kada terbayar. Ya. Nah jadi misalnya puasa itu kan 30 hari selama 4 tahun kada terbayar lagi ya kan. Nah boleh dikalikan berapa? Wajib membayarnya 120 mud. Nah berapa tuannya? 4 kali lah, 4 kali lipat 2 kali kayak 12. Ya lebih lah, hampir 120. Inilah yang berlaku bagi yang masih hidup. Ya, namun jika ia telah meninggal dan keluarganya tidak mempuasakannya, hendaknya dikeluarkan dari harta peninggalannya setiap hari 2 mud. Yang 1 mud sebagai fidyah puasa dan yang 1 mud lagi sebagai fidyah mengangkatkan kodok untuk sehari. Jadi ada dandanya pulang, ada danda. Orang yang melambatkan dan dia badan-badan itu ada berbunga kan namanya. Kalau sampai 4 tahun umpamanya hendaklah dikeluarkan dari harta peninggalannya 5 mud. Dan jika dilambatkan qada puasa selama 30 hari sampai 4 tahun, hendaklah dikeluarkan dari harta peninggalannya sebanyak 150 mud. Demikianlah diperhitungkan seterusnya. Nah jadi berhitung tahun setahunnya bisa mud sampai 4 tahun 4 ya kan, kali 4 2 ya kan, peganda. Yang menerima fidyah itu adalah orang yang fakir dan miskin, tidak termasuk mustahak zakat yang lainnya. Ya, yang menerima fidyah itu adalah orang yang fakir dan miskin, tidak termasuk mustahak zakat yang lainnya. Jadi kan yang lainnya mustahak zakat yang 8 itu, yang sisanya 6 kada berhak menerima fidyah. Yang berhak menerima fidyah ya kan, hanya fakir miskin. Karena disebutkan dalam firman Allah, fidyah itu adalah makanan orang miskin. Sekalipun disebutkan orang yang miskin, namun termasuk ke dalamnya orang yang fakir. Karena fakir lebih menderita dari orang yang miskin. Karena itu fakir lebih utama menerima fidyah dari orang yang miskin. Ya. Fakir ini di bawah daripada garis kemiskinan. Kalau miskin itu masih mending. Tapi kalau sudah fakir, nah ini di bawah daripada garis kemiskinan lagi. Dan oleh semua
fidyah diberikan kepada seorang fakir atau seorang miskin, dan tidak boleh memberikan satu mud kepada dua orang. Tidak boleh memberikan satu mud kepada dua orang. Nah, jadi yang fakir miskin tadi itu boleh menerima ya berapa misalnya untuk sebulanan karena terima. Kalau Pak, kalau misalnya ada orang kaya fidyah, nah fidyah itu sebulanan misalnya berapa? Ya, mulai ini kali 20 aja 600. Ada apa alternatifnya 20 sampai 50 ribu misalnya jauh dari lah. Amun 30 ribu misalnya 900 sebulanan. Dan boleh tadi semua fidyah diberikan kepada seorang fakir atau seorang miskin, dan tidak boleh memberikan satu mud kepada dua orang. Jadi satu mud satu orang, jangan satu mud untuk dua orang. Karena satu mud itu satu fidyah yang lengkap, ya kan? Karena Allah mewajibkan satu fidyah yang utuh kepada orang seorang, dan tidak boleh diberikan kurang dari satu fidyah. Tetapi boleh memberikan dua fidyah kepada seorang, seperti juga dibolehkan memberikan zakat kepada seorang. Hanya wajib memberikan zakat fitrah yang segantang kepada 22 orang, setiap mustahab sebanyak 3 orang, dan seorang amil, karena zakat itu berdiri sendiri dan melalui nas ditetapkan wajib memberikan kepada semua mustahab karena mereka sama-sama berhajat kepada harta zakat itu. Kemudian pasal berikutnya kafarat karena melakukan senggama. Wajib membayar kafarat serta membayar qadha puasa bagi yang membatalkan puasanya pada siang hari bulan Ramadan dengan melakukan senggama, sekalipun pada gugur lelaki atau perempuan, atau pada vagina, bahkan gugur binatang sekalipun dengan berlapis. Bersenggama pada siang bulan Ramadan, bersenggama pada siang hari bulan Ramadan sedang dia berpuasa, jelasnya termasuk dosa. Karena itu bagi yang tidak mampu membayar kafarat dapat dikenakan hukuman takfir. Seorang yang sedang melakukan senggama padahal diketahui bahwa fajar telah terbit dan sengaja meneruskan senggama, maka wajib membayar kafarat. Wajib membayar kafarat hanya dibebankan kepada lelaki saja dan tidak dibebankan kepada wanita, namun puasa keduanya batal. Umpamanya di dalam hadis diterangkan bahwa Rasulullah SAW hanya memerintahkan membayar kafarat kepada lelaki yang melakukan senggama saja. Ya, karena itu perempuan yang disenggamai tidak wajib membayar kafarat. Nah, jadinya senggama kafarat ini hanya untuk lelaki, ya, lelaki ya. Nah, misalnya kan suami istri misalnya, lalu ketika bulan puasa melakukan hubungan, ya kan, makanya sedang berpuasa. Nah, ini membayar kafarat ini tadi, ya, dibebankan hanya kepada sang suaminya tadi, sedangkan istri tidak. Tidaklah wajib membayar kafarat senggama bagi orang yang puasanya tidak batal karena bersenggama, umpamanya ia lupa
bahwa ia dalam keadaan berpuasa atau jahil tentang haramnya karena baru masuk Islam atau jauh dari ulama atau dipaksa bersenggama. Tidak wajib membayar kafarah ya bagi orang yang melakukannya tadi karena lupa atau misalnya karena jahil, ada tahu bahwa itu tidak boleh karena jauh dari ulama, itu kada wajib membayar kafarah. Yang wajib membayar kafarahnya tadi bagi orang yang sudah tahu, ya, orang yang sudah tahu. Tidak wajib membayar kafarah bagi yang membatalkan puasa orang lain dengan bersenggama seperti orang yang sakit atau orang yang musafir membatalkan puasa istrinya atau jariyahnya dengan bersenggama. Demikian juga tidak wajib membayar kafarah bagi orang yang membatalkan puasanya selain dari puasa bulan Ramadan dengan bersenggama seperti dalam puasa qadha, puasa nazar, puasa kafarah. Karena di dalam hadis hanya diterangkan puasa Ramadan saja, bukan puasa pada bulan yang lainnya. Artinya yang membayar kafarah ini ya bersenggama ini ketika puasa Ramadan saja. Sedangkan puasa yang lain daripada bulan Ramadan biasanya puasa sunnah, ya kan? Misalnya puasa sunnah, nah ini kata wajib membayar kafarah. Karena puasa Ramadan dikhususkan dengan beberapa fadilah yang tidak didapat pada bulan yang lain. Dan juga tidak wajib membayar kafarah bagi yang membatalkan puasanya dengan yang selain dari senggama, seperti dengan sengaja mengeluarkan sperma, makan, minum sekalipun sesudah itu ia melakukan senggama. Karena di dalam hadis hanya dibicarakan tentang senggama saja, tidak membicarakan yang lainnya. Tidak pernah wajib membayar kafarah bagi orang yang membatalkan puasanya dengan senggama yang tidak dianggap berdosa kalau dilihat dari segi puasa, seperti senggama orang yang sakit, orang yang musafir dengan istrinya atau jariyahnya dengan niat mengambil rukhsah. Nah, jadi maksudnya yang bayar kafarah ini bagi orang yang berpuasa juga, ya kan? Bagi orang yang berpuasa. Sedangkan bagi orang yang kada puasa itu kada wajib membayar apa tadi kafarah. Kafarah. Tidak wajib membayar kafarah bagi orang yang membatalkan puasanya dengan bersenggama yang mendatangkan dosa tetapi tidak berdosa dari segi puasa, seperti senggama orang yang sakit atau orang yang musafir dari dengan istrinya atau jariyahnya dengan niat rukhsah atau berzina di dalam keadaan sakit atau musafir, maka tidaklah wajib membayar fidyah. Karena dosa bukan hanya karena melanggar puasa, namun dalam masalah pertama tidak ada niat rukhsah dan dalam masalah kedua karena zina. Sedang berbuka diperolehkan bagi orang yang sakit dan musafir, maka yang seperti ini akan menimbulkan subhat bersama-sama yang dapat menggugurkan kafarah. Tidaklah wajib membayar kafarah bagi orang yang mengira atau ragu apakah masih waktu malam atau matahari sudah terbenam lalu bersenggama, kemudian ternyata senggama terjadi pada waktu siang. Kafarah terhapus dengan adanya subhat, sekalipun ia tidak boleh
berbuat karena ragu. Karena ragu matahari tenggelam. Demikian juga orang yang makan dalam keadaan lupa, yang disangkanya puasanya batal, maka di dalam keadaan lupa sesudah itu ia melakukan senggama dengan keyakinan bahwa ia tidak puasa, maka ia tidak wajib membayar kafarah sekalipun puasanya batal dengan bersenggama. Kalau seorang melihat bulan sendirian sedangkan saksinya tidak diterima oleh qadhi, maka wajib baginya sendiri berpuasa, dan kalau puasanya dibatalkan dengan bersenggama maka wajiblah membayar kafarah. Nah, sampai sini dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Dosa orang kita, guru kita dan orang muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah mengabulkan setelah hajat kita, atau hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah mematikan kita, mengambil umur kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.